Selamat oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa ya, mau ngomong apa ya? Thank you buat kesempatannya nggak tuh? Makasih ya, aku takut banget sih sebenarnya hari ini mau bawa materi ya, tapi hari ini aku mau coba sharing lah apa yang, aku renungkan terkait tema kita bulan ini, faith over feelings ya. Jadi di minggu pertama itu kan Cilia udah sempet sharing ya, sebenarnya ada satu hal yang, eee, membuat aku kepikiran gitu ya. Waktu Cilia sharing, Cilia itu bilang kan, eee, kenapa sih kita diciptakan dengan emosi? Terus Cilia juga sharing terkait, emosi itu adalah indikator kayak gitu ya. Nah, jadi berangkat dari situ aku, juga merenungkan gitu ya, kenapa sih gitu ya, kita diciptakan dengan perasaan dan, sebenarnya perasaan itu apa sih? Nah, mungkin sebelum mulai lebih lanjut teman-teman, di sini aku ada gambar. Nih kalau kayak sekolah minggu aku bakalan nanya nih, "Ini gambar apa teman-teman?" Ini adalah, traffic lights ya, lampu merah, padahal warnanya 3. Nah, di sini teman-teman yang bisa nyetir maupun nggak bisa nyetir, pasti tahu lah ya kalau lampu merah itu fungsinya untuk mengatur lalu lintas. Merah itu buat tandanya berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu, boleh jalan lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang aku mau tanya dulu ke teman-teman, kalau rambu-rambu lalu lintas yang ini, teman-teman ada yang tahu nggak artinya apa aja? Coba dari kiri dulu, dari kiri atas yang ini. Persimpangan, persimpangan. Ada habis lurus Persimpangan. belok Ada kanan. persimpangan, lurus belok kanan. Aku nggak bisa lihat ini chat ya guys, kayaknya. Ya, Terus kalau Bersuara, yang dua arah, kalau dua arah, dua arah. dua arah, kalau yang ini apa? nggak boleh Eh, apa? Boleh berhenti. Dilarang Nggak tahu. mendahului, dilarang mendahului. Dilarang mendahului. Ini stop. Kalau ini Stop, apa? Atau berhenti, berhenti. Menanjak, menanjak. Ya, kalau ini apa? Lebih Yang sempit kanan bawah. jalannya. Oke. Nah, tapi sebenarnya ada teman-teman yang nggak tahu nggak, yang kanan atas nih buat apa, yang bawah ini buat apa? Soalnya kalau dari aku, karena aku nggak pernah nyetir, aku nggak bisa nyetir ya. Jadi aku tuh nggak ngerti sebenarnya, ini tuh artinya apa. Bahkan waktu ngelihat tanda yang ini, aku tuh mikirnya lama banget. Kayak apaan sih maksudnya? Apa sih ini? Nggak boleh ngapain gitu. Ternyata nggak boleh nyalip gitu ya setelah dicari. Yang kanan bawah pun aku bingung sih. Ini apaan sih? Tapi ternyata jawabannya jalannya sempit, menyempit di depan kayak gitu. Nah, jadi ini adalah indikator-indikator yang sebenarnya kalau kita nggak cari tahu, kita juga nggak tahu ini tuh buat nunjukin apa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya menyambung dari sharing Cilia di minggu pertama, Cilia itu kan bilang ya emosi adalah indikator. Waktu itu aku mikir banget ya, emang emosi adalah indikator, berarti indikator atas apa gitu. Kalau tadi rambu lalu lintas ada artinya, berarti kalau aku sedang merasakan emosi, itu artinya aku harus apa, kayak gitu. Itu sesuatu yang aku pikirkan lah selama Cilia sharing kemarin gitu. Nah, tapi berkaca dari rambu-rambu lalu lintas tadi, kalau bentuknya adalah indikator, berarti seharusnya ada respon yang tepat dan, sebenarnya untuk menanggapi indikator tadi, itu juga, perlu respon yang tepat gitu ya. Jadi ada respon yang tepat dan perlu respon yang tepat. Nah, kalau dianalogikan dengan lalu lintas tadi, sebenarnya teman-teman juga sering ngelihat ya, bahkan kalau kita naik Gojek, abang-abangnya kadang melanggar rambu lalu lintas. Udah tahu jalan satu arah diterabas kayak gitu, udah tahu lampu merah diterabas kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya karena bentuknya adalah indikator, harusnya ada nih respon yang benar. Tapi yang sering terjadi adalah tadi ya, berarti yang pertama kita nggak mengenali perasaan kita sendiri. Jadi atau kita bodo amat lah, misalnya kita ngerasa marah gitu ya, tapi kita kayak ah
enggak kok gue nggak marah gitu. Kita denial sama apa yang kita rasain sendiri. Sehingga kita nggak bisa kasih respon yang tepat. Nah, terus yang kedua, sebenarnya kita tahu nih perasaan kita gitu ya, tapi kita nggak tahu action yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak rambu lalu lintas yang tadi ya, aku bisa ngeliat nih sign-nya, aku kayaknya tahu deh itu sign apa, tapi aku nggak bisa benar-benar menerjemahkan, sehingga aku nggak tahu respon yang tepat itu apa, kayak gitu. Nah, terus kalau terkait emosi yang ketiga yang aku pikirin itu adalah kita sadar perasaan kita tahu respon apa sih yang tepat, tapi kita sengaja nggak melakukan respon yang tepat itu, kayak gitu. Jadi sama kayak rambu-rambu lalu lintas tadi ya, kita selalu punya pilihan, apakah kita mau memberi respon yang tepat atau kita nggak mau memberi respon yang tepat gitu, kita sengaja melanggar sesuatu, kayak gitulah. Nah, atau tadi ya, kita sendiri nggak tahu itu rambunya apa, sehingga kita nggak bisa memberi respon yang tepat. Itu yang aku pikirin sih teman-teman, tentang mengendalikan emosi, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya emosi itu apa sih gitu ya. Nah, yang umum terjadi adalah ada sesuatu hal dari eksternal yang terjadi gitu ya. Terus itu akan membuat perasaan timbul di dalam diri kita dan membuat emotional reaction, reaksi yang kita lakukan ya secara emosi gitu. Nah, jadi sebenarnya perasaan itu apa? Perasaan itu kayak sedih, senang, kayak gitu. Nah, emotional reaction itu kayak menangis, teriak, ketawa. Nah, itu adalah produk dari emosi, kayak gitu. Jadi sebenarnya trigger-nya itu adalah perasaan yang ada di dalam diri kita, habis itu kita meluapkannya dalam bentuk emotional reaction tadi, kayak gitu sih. Nah, terus ini aku baca juga ya kemarin. Jadi sebenarnya ketika ada sesuatu secara eksternal yang terjadi di luar gitu kan, dia kan akan menimbulkan perasaannya di dalam diri kita. Nah, sebenarnya perasaan itu tuh timbulnya sesaat doang. Jadi kayak kebahagiaan, kesedihan, terus rasa marah, itu tuh sebenarnya eee, nggak lama gitu ya ada di dalam diri kita. Nah, tapi yang tersisa setelah itu terjadi, itu adalah ya kalau bahasa Inggrisnya feeling gitu ya. Jadi emosi itu terjadinya sesaat, tapi yang tersisa di dalam diri kita setelahnya itu namanya feeling atau perasaan lah gitu. Nah, jadi kalau di sini dibilangin tuh, feeling itu adalah original emotion plus added thought. Jadi, itu yang menimbulkan perasaan gitu. Jadi emosi awalnya sama tambahan-tambahan pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi contoh kasusnya ini kalau aku sering ya di kantor, jadi misalnya nih ada orang yang nyebelin di kantor gitu kan, faktor eksternal, habis itu aku merasa kayak, "Ih apaan sih lu nyebelin banget." Terus itu menimbulkan emosi berupa kekesalan. Nah, harusnya udah tuh selesai sampai situ. Nah, tapi yang terjadi di dalam diriku, apakah berhenti sampai situ? Enggak. Habis itu aku nginget-nginget lagi, "Ah, coba aja kalau dia nggak kayak gini," kayak gitu. Atau enggak aku inget-inget lagi nih kesalahan dia, "Ah, ini bukan sekalinya terjadi, lu juga udah pernah kayak gini sama gue beberapa kali," kayak gitu. Nah, kalau makin dipikir-pikir tentang kejadian itu, makin apa ya, kita rasakan gitu ya, dia itu akan membuat feeling itu, perasaan itu semakin besar dan semakin lama tinggalnya di dalam diri kita. Jadi sebenarnya emosi itu sebentar, tapi tambahan-tambahan pikiran dari diri kita sendiri yang membuat perasaannya itu rasanya jadi besar sekali dan sulit kayak gitu dikontrolnya. Nah, aku sebenarnya ngerasa aku, apa ya, aku juga mikirin gitu, aku pantas nggak sih sharing kayak gini, datang dari orang yang cukup emosional gitu, emosian gitu, pemarah. Nah, tapi ini sebagai reminder juga gitu buat diriku sendiri, dan aku pengen sharing juga ya ke teman-teman, kayak gitu sih. Nah, di kantor juga aku tuh sering dibilangin gini sama bosku ya, bukan aku sih, tapi kayak secara general nih klarifikasi. Jadi kayak kita tuh nggak boleh bertindak secara reaktif, kayak gitu. Kita tuh, apa ya, nggak boleh
ada kejadian dulu, baru kita merespon atas kejadian itu, gitu. Jadi sebaiknya lawan katanya reaktif. Di sini kalau di Oxford English Dictionary dikasih tahu reaktif itu showing a response to a stimulus, acting in response to a situation rather than initiating action gitu. Jadi tindakan reaktif itu adalah tindakan kita ketika memberi respon terhadap stimulus tertentu. Kalau dalam hal perasaan, berarti bentuknya adalah kita meresponi emosi itu timbul atas respon atas tadi ya kejadian yang terjadi kepada kita. Nah, habis itu kita bertindak, kita menunjukkan reaksi. Nah, itu namanya reaktif kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya ada lawan kata reaktif teman-teman, namanya proaktif kayak gitu. Jadi proaktif itu adalah creating or controlling a situation by causing something to happen rather than responding to it after it has happened kayak gitu. Jadi kalau reaktif tadi kita bertindak atas sesuatu yang terjadi setelah kejadian baru kita memberi respon. Kalau proaktif itu sebenarnya tindakan preventif gitu ya, atau tindakan pencegahan. Kita bisa membuat suatu kondisi untuk mengontrol situasi gitu ya, sebelum itu kejadian, kayak gitu. Nah, di sini, kalau dikaitkan dengan emosi-emosi yang timbul di dalam diri kita, kita pun perlu bertindak secara proaktif kayak gitu. Jadi, bukan membiarkan emosi itu timbul secara sesaat, kemudian kita dikontrol oleh emosi itu, apalagi kalau stimulus atau faktor eksternalnya tadi dari luar kayak gitu ya. Tapi, sebaiknya, ini buat aku juga ya, sebaiknya kita itu bertindak secara proaktif gitu ya. Jadi kita yang harus mengambil kontrol atas situasi kayak gitu, dan juga atas emosi yang terjadi di dalam diri kita, supaya kita nggak berlarut-larut lah dalam perasaan yang tadi timbul. Jadi karena emosi datangnya sesaat, kita makin pikir-pikirin, habis itu perasaan yang timbul di dalam diri kita jadinya besar dan jadinya susah hilang, bahkan mengganggu kegiatan sehari-hari kita kayak gitu sih. Nah, kenapa sih kita harus bertindak secara proaktif kayak gitu ya, untuk melakukan emotional regulation atau regulasi emosi itu. Jadi, ini ada ayat yang aku pikirkan juga gitu ya, di Amsal 25 ayat 28, itu ada, "Orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya." Nah, hari ini aku sharing-nya terkait conquering, the emotional battles gitu ya teman-teman. Jadi seringkali aku sih ya, aku nggak tahu teman-teman yang lain kayaknya udah lebih dewasa daripada aku, tapi kalau aku pribadi aku tuh sering merasa, apa ya, kayak ya tadi ada kejadian menimbulkan emosi di dalam diriku, habis itu aku kadang, apa ya, sulit mengendalikan diri gitu. Jadi di sini aku diingatkan sama Amsal, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih diibaratkan sebagai kota yang roboh temboknya, itu artinya, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita mudah diserang, gitu. Jadi, kalau kita punya pengendalian diri yang baik, itu artinya kita lagi membentengi diri, kita lagi bertindak proaktif, untuk meregulasi diri kita sendiri, gitu. Dan benteng itu adalah bagian dari strategi untuk memenangkan peperangan juga, gitu ya teman-teman. Jadi kalau di NDC ya, kalau di NDC tuh kita, di apa ya, di-sharing-in atau kayak ada topik bulanan juga lah tahun lalu, akhir tahun lalu gitu, topiknya tentang, battleground gitu. Jadi setiap hari kita itu akan berperang gitu ya, menghadapi iblis atau menghadapi diri kita sendiri. Nah itu, apakah kita berhasil, memberikan respon yang baik atau kita gagal mengendalikan diri sehingga respon kita nggak baik. Nah, kalau teman-teman tahu ada quotes terkenal juga, aku nggak masukin di sini sih, tapi ada quotes yang bilang kayak, kita itu ditentukan 90% dari diri kita itu ditentukan dari respon yang kita berikan pada saat menghadapi sesuatu gitu. Jadi kejadian buruk itu
atau kejadian apapun ya, bahkan perasaan seneng pun, itu terjadilah buat semua orang. Setiap orang itu ngerasa seneng ataupun sedih atau apapun lah, banyak hal-hal di dunia ini yang menjadi stimulus kita untuk merasakan sesuatu gitu. Tapi kita yang menentukan, kita mau memberi respon apa, dan respon yang kita berikan itulah yang akan menentukan siapa diri kita. Nah, ini pengingat banget buat aku karena aku agak marah gitu ya. Jadi kalau aku memang memutuskan untuk ngamuk, eee, berarti ya aku maunya dikenal sebagai orang yang pemarah, kayak gitu. Tapi, kalau misalnya aku berhasil mengendalikan diri, ya udah mungkin teman-teman akan melihat aku kayak misalnya sabar kayak gitu, misalnya kayak Kak Andre diapa-apain, ya udah tetap tenang gitu, tetap strong gitu, nggak ngomelan seperti Cita. Nah, jadi, aku harap teman-teman kita bisa mengendalikan diri dan memberi respon yang tepat, kayak gitu. Jadi ini pentingnya emotional regulation, karena tadi ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita seperti kota yang roboh temboknya. Nah, terus tadi kan, apa ya, tadi kan, kalau berangkat dari awal ya, dulu, 2 minggu lalu Cilia cerita tentang emosi itu adalah indikator gitu. Nah, tapi seperti rambu lalu lintas tadi teman-teman, kalau misalnya kita nggak mengenali apa yang kita rasakan sendiri, kita nggak akan bisa memberi respon yang tepat. Atau kalau tadi kita denial akan apa yang kita rasakan, kita nggak bisa memberi respon yang tepat. Karena, kita sendiri nggak bisa mengidentifikasi apa yang kita rasakan, kayak gitu. Jadi, mmm, kalau ditanya, gimana sih caranya mengidentifikasi apa yang kita rasakan, gitu ya. Ya, bercermin sih teman-teman. Jangan-jangan kita ngerasa kayak, "Ah, gue nggak apa-apa kok." Tapi waktu kita melihat keadaan diri kita sendiri, ternyata kita sedihnya sedih banget, kayak gitu. Atau misalnya senengnya sampai seneng banget jadi agak sombong, misalnya gitu. Jadi penting banget untuk menghabiskan waktu, untuk merefleksikan diri, apa sih yang sebenarnya kita rasain, kayak gitu. Supaya kita mengenali dulu apa yang terjadi di diri kita, supaya kita bisa menentukan, outcome atau respons yang bisa kita berikan atas apa yang kita rasakan tadi, kayak gitu. Nah, kadang kita itu bukan kadang sih, mungkin sifat manusia ya, apalagi aku, eee, ketika sesuatu atau stimulus terjadi dari luar kepada hidup kita, kita tuh langsung kayak pengennya bertindak, pengennya langsung terjadi keputusan, pengennya langsung, eee, apa ya, ya misalnya kita sedih gitu, atau kayak kita marah, kita tuh pengennya langsung kayak, ya udah gue marahin aja orang, atau kayak, ya udah keputusannya apa nih biar gue nggak marah lagi, misalnya kayak gitu. Kita tuh cenderung ingin solusi yang cepat, padahal solusi yang cepat itu belum tentu benar, kayak gitu. Jadi ketika kita emosi, ini udah sering juga ya teman-teman dikasih tahu juga, tapi tadi ya setelah kita mengenali apa yang kita rasakan, kita perlu pause dulu, terus, kita harus proseslah apa yang terjadi dalam diri kita untuk tahu respon yang tepat. Nah, gimana cara tahu respon yang tepat? Ya, pada akhirnya memang kita perlu melibatkan Tuhan gitu ya. Kita perlu berdoa dan nggak tahu ya baca Alkitab sih, baca Alkitab itu membantu juga supaya kita bisa tahu apa sih respon yang tepat terhadap, emosi yang kita rasakan, gitu. Nah, nih orang seringkali nggak bisa mengenal, emosi yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin gampang ya kalau kayak, "Oh, aku kan lagi marah, aku kan lagi sedih," kayak gitu. Mungkin secara besaran gampang, tapi kadang kita tuh juga berusaha denial kayak gitu. Kita nggak bener-bener mengakui apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, jadi ini slide-nya aku ambil dari slide, bocah ya. Nah, di sini kalau di awalnya di slide itu tuh disuruh kayak cocokin apa sih ilustrasinya sama emosinya, kayak gitu. Jadi ini buat
mengenalkan anak-anak sama apa yang mereka rasakan sendiri, kayak gitu. Nah, ini aku nggak usah detailin lah ya, tapi aku harap sih, kita apalagi udah dewasa ya, aku juga sih, aku terutama, eee, harus jujur sama diri sendiri supaya kita tahu, respon yang tepat, kayak gitu sih. Nah, ini yang tadi ya, how do we response to the emotion, kayak gitu ya. Jadi caranya adalah baca Alkitab, karena kalau tadi disebutkan di Amsal bahwa kota yang, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang, roboh temboknya, kayak gitu. Jadi kita harus membentengi diri gitu ya dengan apa yang Tuhan udah sampaikan buat kita. Jadi, the Bible is our fortress. Jadi Alkitab itu atau firman Tuhan itu adalah, benteng perlindungan diri kita supaya kita, eee, bisa menang terhadap stimulus atau apalah gangguan cobaan di luar yang menimbulkan emosi dalam diri kita. Nah, ya, di sini, aku masukin beberapa ayat juga ya. Daud itu aku merasa Daud itu adalah orang yang sangat, apa ya, apalagi selama dia dikejar-kejar Saul gitu ya, aku merasa dia sangat gokil gitu ya. Ketika dia senang, dia memuji Tuhan dengan segenap jiwa, kayak gitu. Ketika dia takut, dia memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Terus ini juga untuk teman-teman yang mungkin lagi sedih atau patah hati, kita juga bisa lihat Daud gitu ya, dia mengingatkan apa ya, dalam Mazmur dia bilang ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, kayak gitu. Jadi, eee, firman Tuhan itu udah mengingatkan kita bagaimana cara kita merespon dan kita juga bisa belajar dari, eee, tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, bagaimana cara memberikan respon atas stimulus di luar yang berkenan di hadapan Tuhan, kayak gitu. Jadi, eee, ya intinya baca Alkitab lah, gitu. Nah, terus kalau misalnya setiap hari kita sudah menghadapi nih peperangan dari luar ataupun peperangan dalam diri kita sendiri gitu ya, secara emosional, eee, mungkin ada saat mungkin ada saat-saat di mana kita ngerasa kayak, "Kok Tuhan kali ini nggak menjawab doaku sih," atau kayak, "Tuhan ini aku sedih banget tapi aku pengen," gimana ya, "aku pengennya yang terjadi A, malah terjadinya B," kayak gitu. Jadi di sini, apa ya, aku ingin menyarankan juga ya, kita boleh journal your battles gitu. Jadi, apa ya, kita boleh, mencatat gitu ya, apa sih, apa aja yang kita rasakan, bagaimana kita melewati hal-hal itu, supaya nanti ketika ada hal-hal yang belum dijawab sama Tuhan atau kayak ada hal-hal yang kita ngerasa nggak terjadi sesuai rencana kita, kita bisa melihat ke belakang dan, melihat bagaimana Tuhan itu udah membantu kita untuk berperang pada battle-battle sebelumnya gitu ya, dan berapa kali Tuhan itu udah membawa kita buat menang, kayak gitu. Jadi journal your battles. Nah, cepet ya, udah terakhir nih. Ini terakhir, ada ayat juga ya dari 1 Yohanes 3 ayat 19-20. Ini aku bacain ya, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh-Nya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu." Nah, jadi, mungkin ada hari-hari di mana kita nggak bisa atau gagal mengendalikan emosi. Ada hari-hari di mana kita, mmm, ya kalah lah kayak gitu. Nah, atau ada hari-hari di mana semuanya berat, tapi, di sini aku mau memberi semangat dan mengingatkan gitu ya, bahwa ada yang lebih besar daripada hati kita dan mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah kita. Hore! Udah selesai dari aku. Terima kasih.